Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati segenap takmir Musholla Asy-Syarif, yang kami hormati Bapak Kepala Kantor KPP Pratama Mojokerto, serta hadirin sekalian, saudara-saudariku, ikhwan ikhwati fillah, seiman seagama yang berbahagia, dijaga dirahmati, semoga selalu diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Utama kita bersyukur dapat berhimpun kembali di majelis yang mulia ini dalam rangka silaturahim talabul ilmi. Mudah-mudahan perkenan Allah menambahkan atas kita ilmu, hikmah, hidayah, barokah kehidupan, barokah umur, barokah rezeki. Seperti biasa yang kita minta bukan umur panjang tapi umur cukupan. Cukup 129. Awake sehat, imane kuat, duweke akeh, amale soleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat tersampaikan pada panutan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga dengan senantiasa bersolawat, cinta kita kepada beliau selalu bertambah. Dampaknya kita diakui sebagai umat beliau, akan bangkit sebagai ashabul yamin, barisan kanan, disyafaati, diberi minuman telaga khaut. Dan yang paling kita harapkan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Tersebab karena ketakwaan kita yang terpelihara, maka kita dipimpin Rasulullah satu barisan, satu rombongan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, melanjutkan tema kajian kita tentang rumus Muslim berjaya menurut Al-Quran. Sebagai pintu masuk, panjenengan bisa lihat Al-Quran surat Al-Baqarah ayatnya 124. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka linnasi imaman. Disebabkan karena Nabi Ibrahim sukses menjalani berbagai ujian dari Allah, di mana Ibnu Katsir mengutip Ibnu Abbas, jumlah ujian itu ada 30. Tempatnya ada dalam 3 tempat di dalam Al-Quran, yaitu pertama At-Taubah 112, kedua Al-Ahzab 35, dan yang terakhir 21 sampai 30-nya ada dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. At-Taubah 112, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. At-taibun al-abidun al-hamidun as-saihun ar-raqiun as-sajidun wal amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkar wal khafiduna li hududillah wa basyiril mu'minin. Adapun Al-Ahzab 35, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sabirina was sabirat wal shadiqina was shadiqat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was shaimina was shaimat wal khafiduna furujahum wal khafidat wad dzakirina Allaha katsiran wad dzakirat a'adda lahumul jannah. Dan yang sekarang kita bahas Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafidun
ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausahum fiha khalidun. Niki nek jamaah asyarif nih pun apal sedaya. Alhamdulillah. Yang telah kita bahas sebelumnya, flashback ke belakang sejenak, Al-Mu'minun 1 sampai poin 1 sampai 5. Qad aflahal mu'minun, yaitu orang-orang yang beriman, dalam pengertian iman yang mampu menjadikan kita merasa aman. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Adalah orang-orang yang beriman itu lalu kemudian mereka tidak mencampur imannya dengan kesyirikan, tahayul dan khurafat, maka hadiahnya ulaika lahumul amnu, diberikan oleh Allah kepada mereka, yaitu rasa aman. Di dunia terasa aman, di akhirat terasa aman. Wis kana sing diwedeni, apa meneh yang diwedeni? Karena semuanya diatur oleh Allah. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Salat dalam pengertian khusyuk. Khusyuk yang telah kita bahas adalah khusyuk versi tumak nina, muwalla dan tumak nina. Muwalla itu berurutan, tumak nina itu melakukannya sesuai situasi dan kondisi. Jadi hidup ini memang perlu keteraturan. Wayang ngene nggih ngene, wayang ngono nggih ngono. Kalau kita sudah ada di perusahaan atau di kantor, letakkan dulu persoalan rumah. Bahaya kalau di rumah marah-marah, profesinya sebagai guru, masuk kelas muridnya dimarahi. Apalagi dikewaploki malah mlebu penjara sakniki. Ngwaploki murid nek biyen mboten napa biyen. Kula sekolah niku garisane sakmene siap-siap nih. Ning gepuke mboten ngeten. Ngeten. Lingir yang digepukno. Tapi kok lapor teng wong tuwa nggih ditambahi, paling awakmu sing nakal sawamblek maneh. Nah, biyen. Kalau orang khusyuk, dia ngerti sekarang saya di mana, sedang melakukan apa, seharusnya bagaimana. Nah, kalau sudah di perusahaan, fokus bekerja. Nanti kalau sudah pulang ke rumah, ya jadi ayah, jadi ibu, jadi suami, jadi istri. Di tengah masyarakat, bagian dari warga. Ketemu konco lawas, berarti kita adalah teman kecil. Nah, kudu ngerti ngempak noni. Itu dia hidup yang khusyuk. Jadi harus ada porsi-porsi yang merata. Ben hidup kalau panjenengan saya banyak warna dan tidak ada satu sisi dari hidup kita yang terlalu terbebani. Mengko kepengin pinter sinau wae. Gak kenal tonggo, gak kenal konco, kurang rekreasi, stres. Ilmune dhuwur tapi nyelulu. Napa nyelulu nih? Sing nguasna lho melok bingung, ngomong-ngomongan mbek tembok. Suwe-suwe ngomong-ngomongan ambek tembok. Tembok dijak latihan bahasa Inggris. Nah, itu karena kurang mancing, kurang karambol, kurang sekak. Tapi ya sekak tok sesuk nggih kawah-kawah dompete greges kok. Jadi harus merata. Itu hidup yang khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi muridun. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan hal sia-sia. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda dari kebaikan keislaman seseorang kalau dia bisa meninggalkan yang sia-sia. Imam As-Sa'di mengatakan yang sia-sia itu yang menjerumuskan seseorang kepada dosa. Kesimpulannya, apabila seseorang melakukan sesuatu dan tidak termasuk dosa, itu berarti tidak sia-sia. Wis ngoten. Nah niku mungkin kudu digadukno antara hidup yang khusyuk dengan hal yang sia-sia. Nanti ketemu proporsional. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum lizakati fa'ilun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi muridun walladzina hum lizakati fa'ilun. Berikutnya adalah menjadi hamba Allah yang taat
terhadap zakat. Nggak tahu undang-undang terkini apakah zakat mengurangi pajak. Sampun, Pak? Mengurangi. Jadi kalau seseorang hari ini punya uang diam yang ada selama 1 tahun nilainya 130 juta, diambil dari 85 gram emas dengan asumsi harganya 1.600.000, maka kisaran uang atau harta yang perlu dizakati adalah senilai 130 juta. Atau gampangannya orang yang sudah harus mulai berpikir zakat, kalau dalam 1 bulan itu ada uang diam, uang karen, uang gak kanggo sebanyak sekitar 11 juta. Nah kalau UMR-an versi Mojokerto pinten iki? 48 apa 46 ya? 47. Anggaplah 47 misalnya. Maka wis mboten perlu mikir. Malah perlu dizakati ini. Liz zakati fa'ilun. Makanya sebenarnya munculnya ayat zakat itu disebabkan karena umat manusia, terutama umat Islam itu harusnya didorong-dorong supaya nanti pada saat mereka sudah balik atau dewasa itu mampu bayar zakat. Semestinya. Bagaimana caranya? Ya memang di dalam Islam terjun ke dunia kerja itu di usia dini. Nah, Rasulullah itu turun menjadi pekerja itu di umur 8 tahun menggembala kambing. Nah kalau sekarang diberlakukan seperti itu ya mungkin kena undang-undang eksploitasi. Padahal itu pengertiannya untuk melatih, bukan untuk mengeksploitasi atau memanfaatkan, tapi untuk sesegera mungkin mengerti, oh bekerja itu begini. Serius bekerja, Rasulullah itu 17 tahun. 25 tahun sudah tampak sukses, sudah tampak berjaya, karena berhasil memberi mas kawin 20 ekor onta betina. Kalau diasumsikan 1 ekornya itu 50 juta, berarti kalau 20 maka 1 miliar. Jadi 1 miliar itu hari ini kalau menurut versinya Rasulullah itu adalah mas kawin standar 1 miliar nih. Mahasiswa kula kasih tahu seperti itu. Jadi kalian di umur nanti 25 harusnya itu mampu memberi mas kawin 1 miliar. Jadi kalau wanita hari ini minta mas kawin 1 miliar itu enggak matre, itu standar. Kalau kamu enggak mampu ke situ berarti kamu yang kere. Jangan menyebut dia yang matre, kamu yang kere. Dadak balik bertanya, lah Pak Khairi dulu berapa mas kawin? Gawat ya. Tak kandhani lah, aku biyen kan sing ngandhani rek. Salahe ilmune teko kari. Pertanyaannya gak enak arek-arek. Yes. Iya pinter. Nah, kamu aja yang nanti kayak gitu. Saya dulu enggak seperti itu. Ya Pak, siap. Jadi jangan nanti kamu terus curhat ke saya. Ketemu nduk dalan terus saya bertanya, "Gimana sudah nikah?" Mau Pak, hampir. Cuman calon istri saya matre. Memangnya kenapa? Minta mas kawin Pak 700 juta. Nah, saya nggak mampu. Ya sudah saya lepas loh. Jangan kamu ngomong matre. Dia nggak matre, kamu yang kiri. Wis iling-ilingen rek tangan. Arek-arek niku. Hadirin yang dirahmati Allah, nah hari ini karena kita memanjakan anak, tidak diajari bekerja, ya umur 22 tahun masih nyadong, karena 22 tahun kan baru lulus kuliah kalau standarnya anak-anak sekarang. Itu semester 8, itu kalau pas itu. Kalau mundur ya bisa 23. Nah kalau menikah standar umur Rasulullah versi umur 25 Rasulullah menikah, ya apa iya sudah punya tabungan. Jangan-jangan kok terope bapak. Terus apa konsumsinya ibu. Adiknya bagian bayar tukang foto tok. Emak maneh. Itu dia, didorong untuk bisa bayar zakat. Nah, kalau memang sudah punya ya bayar zakat. Kalau enggak punya ya termasuk orang yang dizakati, ya apa meneh. Nah,
Nah, jadi kalau ngomong UMR berarti mereka-mereka ini orang yang dizakati. Karena standarnya duit nganggur sesudah dikurangi biaya operasional hidup, biaya pendidikan, biaya listrik, biaya macam-macam ya, bensin dan lain-lain, terus nganggur-nggur itu 11 juta. Sentuh angel nek nduk Mojokerto. Kira kan wong KPP. Wong KPP gajine 17 di operasional 7 ya berarti kare pira emang. Enak ngitungnya gitu. Yang berikutnya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum anil lahwi muridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun. Yaitu mereka yang menjaga kehormatannya kecuali terhadap pasangan hidupnya. Karena itu dalam Islam setia itu bagian dari ciri atau sarana atau formula, resep, rumus kesuksesan. Orang tidak setia akan cenderung surut dan terpuruk. Makanya sampean sing setia. Biasanya wong lanang nek wis sontok makmur nu bahasane lek ketemu kanca. Nomor loro. Apane sing nomor loro? Balak-balik dan nomor loro. Tapi yang ngono nek balak-balik bahas sih biasanya mboten terjadi. Sing bahaya sing meneng-meneng moro kluthuk ngono biasanya. Maka setialah seperti sampean bersetia kepada imam kita yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an nih membaca pasangan hidup seperti Al-Qur'an. Baik. Walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ittagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Di sini ada dua. Amanah dan janji. Kalau kita pisah amanah paling utama itu ya amanah yang dibebankan oleh Allah kepada makhluk yang ditampani menungso niki. Dulu kan kita itu pernah ditawari kan semua makhluk itu oleh Allah. Inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahmilna wa asfaqna minha wa hamalahal insan. Jadi semuanya menolak, ditawari amanah semuanya menolak. Ternyata yang menerima manusia. Innahu kana dzaluman jahula, tapi manusia disebabkan karena menerima amanah adalah dikelompokkan orang yang dzaluman jahula. Wis zalim gak pinter pisan. Nah, kenapa begitu? Karena yang dimaksud di sini adalah amanatuddin, amanah agama. Tapi karena ada amanah agama, maka ada potensi masuk surga. Kalau tidak pernah menerima amanah agama, amanah din, maka sebaik apapun perbuatannya, ya tidak ada potensi masuk surga. Ada hewan yang taat kepada pemiliknya, ya nggak bisa masuk surga, kecuali hewan-hewan tertentu, hewannya Ashabul Kahfi. Nah, kalau yang lain ya tidak bisa. Meskipun taat, patuh, bekerja tiap hari, kera-kera untuk memanen kelapa itu, bekerja tiap hari, ya mereka tidak bisa dapat surga karena tidak menerima amanah agama. Nah, manusia menerima amanah agama, gara-gara menerima amanah agama diwakili oleh bapak moyang kita yaitu Nabi Adam, kita bisa ada potensi masuk surga meskipun ada resiko masuk neraka. Cuman Allah niku Rahman Rahimnya, orang dengan potensi masuk surganya itu dikawal dengan banyak kemurahan dan kemudahan. Contohnya begini, bukti bahwa Allah itu wallahu yad'u ila daris salam, kecenderungannya itu mengajak manusia atau mendorong manusia ke negeri keselamatan yaitu surga. Allah lebih mengajak manusia ke negeri keselamatan daripada ke neraka. Neraka itu seolah-olah wis aja dilirik ngono. Panggilan Allah itu sebenarnya ke surga. Yaitu yang pertama wallahu yad'u ila daris salam, bahwa gejalanya manusia itu diarahkan ke negeri keselamatan yaitu surga. Bukti yang kedua bahwa Allah itu lebih senang manusia masuk surga itu kalau mereka melakukan perbuatan baik, niat saja ditulis 1.
niat saja sudah ditulis 1. Mangane sampeyan sing wae niat batal nggih mboten ana apa jenenge gagal kok. Tapi mboten usah diniati ben gagal. Wis niat ae kok ben niat sing apik-apik. Ternyata kalau tidak terjadi enggak apa-apa. Falam ya'malha kutibat lahu hasanatun. Siapa yang sudah berniat berbuat baik, mulai hari ini misalnya kepingin hafal Quran, kepingin pas puasa ini hafal apa? Selesai 30 juz. Niat kepingin selesai 30 juz. Kenyataannya kok jange maca kok teklak-tekluk nggih. Sebetulnya apa? Siapa yang sudah berniat lalu kemudian tidak terjadi apa yang dilakukan itu, kutibat lahu hasanatun, sudah dicatat 1. Kalau melakukan manja bil hasanati falahu afru amthaliha. Kalau dia melakukan amalannya 1 dikali 10. Tapi kalau perbuatan dosa berniat tidak dicatat. Baru ketika melakukan dicatat 1. Kemudian penghapus dosa itu banyak sekali macamnya. Ini bukti bahwa Allah niku memang wallahu yad'u ila darissalam, ajak-ajak atau mendorong manusia itu ke negeri keselamatan. Penghapusnya dosa itu banyak sekali. Panjenengan berwudu menghapus dosa. Dari sholat ke sholat yang lain menghapus dosa. Perjalanan dari rumah atau dari tempat kerja menuju tempat sholat menghapus dosa. Puasa menghapus dosa. Sholat Jumat dari Jumat ke Jumat menghapus dosa. Penghapusnya banyak. Qiyamul Lail di bulan Ramadan, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Penghapusnya lo banyak. Sampai kadang-kadang satu amalan itu dihapus bolak-balik, kan sing dihapus meneh soalnya. Makanya potensi untuk masuk surga itu lebih besar daripada masuk neraka. Bahkan nanti ketika benar-benar seseorang itu dalam pengadilan Allah, catatan amal-amalnya itu masih banyak yang memunculkan dosa, itu bergerak dua kekuatan lain. Apa itu? Malaikat. Alladzi yahmilunal arsha wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Di malaikat itu ikut-ikutan memohonkan ampun atas manusia. Makanya tidak ada orang yang dalam posisi netral hidupnya. Sampai sendepel turu itu tidak netral, itu sedang digugurkan dosa-dosanya. Disebabkan karena malaikat itu ikut-ikutan mintakan ampun. Bahkan nanti ketika sudah ditimbang, benar-benar ditimbang, yubaddilullahu sayyi'atihim hasanatin. Allah itu berkenan untuk merubah beberapa yang ditulis oleh malaikat sebagai kesalahan, diubah oleh Allah menjadi pahala. Itu surat Al-Furqan ayatnya 70. Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanatin. Allah berkenan merubah apa-apa yang ditulis sebagai sayyi'at, keburukan-keburukan, diganti oleh Allah sebagai pahala. Nah, apa syaratnya? Syaratnya itu realnya benar. Mau diberi contoh lah ini. Halo? Paring contoh. Ben boten ruwet nggih. Ini ada seorang anak yang memiliki orang tua sudah sepuh. Terus dia yang merawat. Tapi karena dia ini juga punya pekerjaan lain, punya kandang ayam yang agak jauh, yang berdekatan dengan kolam lele. Nah, ibunya ini disiapi makanan, sudah didekatkan, terus ngomong, "Bu, didulang sakniki ya. Gak wis engko aku sik durung enak mangan. Kula tinggal teng kebon nggih." "Ya, lupa mboten diparingi sendok." Kalau tadi ngomong, "Ya dulangan saiki, niku dipondokno sendok didulang." Tapi karena mboten dijupukno sendok, pas ibu nih kepengin nedok sendok mboten ono, tangane rusuh. Celuk-celuk, gak krungu. Nah, malaikat nulis, "Wah, kamu mengabaikan panggilan ibu. Dosa ngono." Mari ngono ibune napa dengan keadaan jepitan saraf, HNP, kakinya lemah,
memaksa berjalan. Begitu berjalan terjatuh. Ditulungi wong-wong. Wong sak kampung ya nyalahno. Wis ro ibune lara ngono mbok dicepakno. Sendok, gelas apa-apa dicidekno cek gak sampean. Salahno wong sak kampung. Wis salah kabeh. Dulur-dulure ibuke tambah kene gosong beset wis teko ya ngono nyalahno. Terus pokoknya wong-wong nyalahno kabeh, malaikat sampai keliru nulis. Tulis dosa ya dosa iki. Ibune diabaikan. Wes ternyata begitu totalan doa akhirat kali Gusti Allah niku napa jenenge? Dibatalkan sebagai sebuah kesalahan apa? Dianulir napa? Kata malaikat, sik iki sing napa namanya, Pak? Diputihkan ini napa jenenge? Amnesti. Amnesti yang cocok nih. Jadi diputihkan. Jarene sik malaikat iki sing bab iki sampai bab iki gantian warna abangnya dari biru. Kenapa? Loh, dia itu enggak sama sekali dia enggak berpikir begitu. Gak kepengin yo ibune tiba, gak kepengin ibune mlaku-mlaku njukuk sendok dhewe. Tapi dheweke iku pancen yo gopo sing dipikir akeh. Yubatilullahu sayyi'atihim hasanatin. Ya wis. Diubah oleh Allah waktu itu. Sehingga menunjukkan bahwa Allah itu lebih sayang kepada hambanya sampai-sampai sudah catatannya wis jelas sih untuk akhirat sih dirubah lagi. Malaikatnya ya ndelok ae. Oh, ngerti ngono ben gak tak tulis ngono. Wis meneng wae kamu gak ngerti apa-apa ngoten. Wong liya ngerti apa. Tulisan burine trek ya. Makanya para rawuh kita ini nggak gampang-gampang mengklaim orang. Jangan-jangan kita melihat dia salah zahirnya, tapi ternyata oleh Allah yubadilullahu sayyi'atihim hasanatin. Nggih. Niku. Kemudian qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum anil lahwi muridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara dzalika fa ulaika mul'atun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Wa ahdihim ra'un. Itu artinya adalah janji. Janji setia kita kepada Allah itu kan, alastu birabbikum. Kamu yakin kalau saya ini adalah Rabb kalian? Qalu bala syahidna. Nggih Gusti, kami yakin, kami percaya. Itu roh manusia yang ada di tulang sulbi mereka pada waktu masih di alam roh, belum dimasukkan ke alam rahim, itu mereka semuanya sumpah percaya bahwa Allah itu Rabb-nya. Makanya jejak ketuhanan itu masih ada pada setiap manusia. Nah, jejak ketuhanan itu masih ada. Misalnya Allah itu indah, maka orang itu senang keindahan. Karena pernah bertemu, rohnya itu pernah bertemu. Ya jarang ada orang yang dikongkon milih nggih, regane padha, ana warung apik resik, regane padha niki. Terus mari ngono milih sing warung rausu, wakil lalere. Jarang yang milih sing elek, mesti pilih sing apik karena jejak keindahan. Nah, dari inilah kemudian kita mengerti bahwa kita ini punya tugas utama. Apa sih tugas utama yang harus dijaga ben sukses nih? Wah, tauhidnya itu harus benar. Lurus. Kalau tauhidnya lurus ya insya Allah hidup kita, kata Allah begini, kata Allah dalam hadis qudsi, hadis biasa ini, hadis Rasulullah. Ya Mu'ad, ini ada seorang laki-laki namanya Mu'ad bin Jabal. Ya Mu'ad, hal tadri ma haqqullahi 'alal ibadi. Mu'ad, kamu tahu haknya hamba, haknya Allah atas hamba? Lalu Mu'ad mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Enggak ngerti Rasulullah, yang tahu ya Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasulullah mengatakan haqqullahi 'alal ibadi an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Haknya Allah atas hamba adalah dia, hamba ini, menyembah Allah dan tidak mensekutukan sesuatu pun. Tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu pun. Kalau dia sudah melakukan itu, mahakul ibadi Allah. Sekarang apa haknya hamba atas Allah? Kata Mu'ad, ya Allah wa rasuluhu a'lam, dan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka dijawab lagi oleh Rasulullah,
hakul ibadi Allah, haknya hamba atas Allah. Lan tu'adzibhum abadan. Tidak pernah, lam tu'adzibhum abadan, tidak akan pernah dia diazab selama-lamanya. Nah, ini dia. Makanya penting kalau panjenengan saya menjaga iman ben resik, ben bersih. Seumur hidup ini perjuangannya. Nah, menjadi orang yang gagal menjaga iman itu kadang-kadang disebabkan oleh hal sepele. Dalam kitab Riyadhus Shalihin diterangkan, 2 orang laki-laki berjalan menuju suatu kampung. Kemudian kepala suku dan petugas-petugasnya menghadang. Di sini nih adatnya kalau ada orang mau masuk kampung, dia harus memberi sajen. Waduh, kami nggak bawa apa-apa. Ya terserah kamu punya apa, nggak punya apa-apa. Gini aja wes, meskipun lalat, kamu carilah lalat, nanti persembahkan di sini gepuen, es mati dalan kene. Ah, yang satu ini mencari Pak, dia cari-cari lalat, kemudian ketemu, diletakkan di situ. Yang satu membantah, karena membantah dianggap ngelawan oleh kepala suku ini, dia dibunuh. Nah, yang satu boleh masuk, ternyata di dalam sana, tidak tahu celaka karena apa, mati juga. Dilaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini ada kejadian seperti ini. Maka Rasulullah mengatakan, orang yang menolak meletakkan sajen itu tadi masuk surga. Sementara orang yang menerima, dia mencari lalat hanya sebesar itu, lalat saja diletakkan dengan niat untuk mempersembahkan sesuatu kepada yang dianggap, yang dipertuhan oleh kaum dan kampung itu, maka dia dimasukkan neraka. Jadi ya berat menjaga iman itu. Dari saya yang dirahmati Allah, pembicara yang baik menyampaikan untuk dimengerti, dipahami. Pembicara yang bijak itu berhenti pada waktu yang tepat. Kapan berhenti pada waktu yang tepat? Ini ku nek jamaah wis 30% ngantuk nggih. Kudu nang dimareni. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah pertemukan lagi kita di kesempatan lebih mulia, lebih barokah. Dan harapannya mudah-mudahan puasa kita kali ini menjadi puasa yang lebih baik dari yang sebelumnya. Dan tentu saja berharap semoga bisa bersua kembali berjumpa di puasa-puasa yang selanjutnya. Dirancang 129 kok nggih. Tentu saja kesusu. Saya akhiri dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada pertanyaan, dipersilakan di off air. Alhamdulillah. Ini tidak ada pengurangan jam Pak kalau pas puasa 3:30 karena istirahatnya pendek ya. Alhamdulillah.